Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita kali ini. Malam ini agak gerah, jadi saya tidak menggunakan lampu, jadi tampilannya mungkin agak gelap dari sebelum-sebelumnya. Langsung saja kita akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Selamat datang kelas 12. Salam, kita jarang bertemu ya. Langsung saja sebelum kita mulai mari kita ucapkan maksudnya, basmalah sebelum kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas bukan ini ya. Terima kasih atas, perhatian dan kerjasamanya. Tolong pembelajaran ini disimak dengan betul karena apa ya, karena memang ya boleh jadi, pembelajaran ini, kita tahu sendiri bahwa sudah lama sekali ya kita tidak belajar pembelajaran sejarah, terutama mata pelajaran kali ini adalah, sejarah peminatan ya. Untuk peminatan kali ini kita akan membahas, eee, ya isu-isu yang kontemporer gitu. Pertama saya ingin menjelaskan bahwa kita kali ini akan menjelaskan bagaimana organisasi regional dan global. Kalau saya bilang regional, dia itu adalah sebuah wilayah tertentu. Misalkan Asia Pasifik, Asia Tenggara, Timur Tengah gitu kan, Afrika Utara ya gitu. Terus Asia Barat, Asia Tengah gitu, Amerika Latin, berarti Amerika sebelah selatan. Jadi hanya wilayah tertentu. Misalkan dalam satu benua ini ada banyak wilayah. Di benua Asia, misalkan Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, dan lain. Asia Selatan juga. Asia Selatan itu India. Jadi artinya regional itu per wilayah. Jadi boleh jadi dalam satu benua ini terdiri dari banyak wilayah. Dan organisasi global adalah organisasi yang memang ruang lingkupnya luas satu dunia gitu. Saya ingin mencontohkan satu, misalkan, nah ini adalah salah satu lambang dari sebuah organisasi global. Ingat ini lambang apa? Ini adalah lambang PBB atau dalam bahasa Inggrisnya adalah bahasa Indonesia adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam bahasa Inggris United Nation, artinya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, karena dia terdiri dari banyak bangsa, agak dilema sebetulnya bikin lambang negara seluruh dunia tetapi tidak menyinggung negara lain. Kalau bikin petanya dari depan, peta yang kotak itu kan pasti orang berdebat, "Oh kok Amerikanya di tengah gitu, kok Asianya terlalu besar," dan lain sebagainya. Akhirnya PBB membikin sebuah desain lambang, jadi dunia dilihat dari atas. Ini kalau kalian lihat peta ini adalah dunia dilihat dari atas. Australia lihat di situ ya, ada benua Asia, benua Amerika dan lain. Jadi ini cara yang paling adil untuk melihat dunia tidak lagi dari samping tapi dari atas, dari kutub utara gitu. Makanya ini adalah lambang PBB. Contoh regional, nah Asia Pasifik. Nah kenapa Asia Pasifik lambangnya seperti ini? Karena yang disebut dengan Asia Pasifik adalah wilayah negara-negara Asia dan juga negara-negara bukan Asia, tetapi kemudian dia ada di sekitar Laut Pasifik. Laut Pasifik itu membentang di Laut Indonesia, sekitar Indonesia, Australia, sampai ke benua Amerika. Jadi tengah-tengah ini, tengah-tengah APEC ini adalah wilayah disebut Laut Pasifik yang sangat luas sekali. Nah, kemudian pertama-tama kita akan membahas tentang organisasi regional, tetapi sangat penting sekali. Iya baik, saya lanjutkan. Nah, untuk persaingan di wilayah regional dalam hal ini adalah wilayah di Eropa. Di Eropa ini ada persaingan antara dua organisasi regional. Yang pertama adalah NATO yang warna biru. Lambangnya Mercy, itu lambang Mercy bintang biru, itu disebutnya NATO, North Atlantic Treaty Organization. Jadi fakta pertahanan tetapi di wilayah Atlantik Utara. Nah, kenapa ini dibangun? Karena Amerika saat itu ketakutan komunisme menyebar dari Eropa Timur akan menyebar ke Eropa Barat. Karena takut akan hal itu terjadi, Amerika mengantisipasi dengan mendirikan NATO, North Atlantic Treaty Organization.
Nah, kemudian untuk merespon tindakan Amerika, Uni Soviet pun karena kita harus tahu dulu ya bahwa setelah tahun 1945 dunia ini hanya ada dua, ada warna biru dan warna merah. Hanya ada kapitalis dan juga komunisme. Jadi pilihannya dua seperti itu. Jadi ketika ada Amerika bikin NATO, maka otomatis Uni Soviet membuat saingannya, yaitu Pakta Warsawa. Ini yang lambangnya yang di warna merah. Saya lanjut lagi. Nah, kemudian regional yang dekat dengan Indonesia tentu saja itu ASEAN, Association Southeast Asian Nation, asosiasi negara-negara Asia Tenggara. Ini lambangnya adalah padi yang diikat karena hampir semua negara-negara Asia Tenggara itu mengkonsumsi makan nasi gitu. Ada lagi lembaga yang secara global tetapi sedikit anggotanya. Itu adalah OPEC, O-nya oil ya, saya lupa kepanjangannya. Pokoknya intinya adalah sebuah organisasi yang anggotanya adalah negara-negara penghasil minyak oil gitu. Kenapa berdiri OPEC? Ini lambang yang terbaru yang sekarang kalau dulu waktu berdiri lambangnya nggak begini. Jadi lambangnya lebih ciamik kalau yang sekarang ya. Kenapa seperti ini? Karena suatu ketika negara-negara penghasil minyak ini kan menghasilkan banyak minyak dalam jumlah jutaan barel. Nah, kemudian tidak ada aturan kira-kira mereka tuh harus memproduksi banyak atau sedikit. Apalagi ternyata di antara produsen ataupun penghasil minyak ini negara-negaranya sedang bermusuhan, misalkan Irak dengan Arab Saudi. Ketika mereka bermusuhan, mereka akan bermusuhan juga secara ekonomi dengan cara apa? Dengan memainkan harga minyak. Bagaimana dengan caranya? Mengurangi ataupun menambah produksi minyak sehingga kemudian ada perubahan harga di pasaran. Nah, itulah yang kemudian membuat negara-negara penghasil minyak ini bersatu. Sebetulnya masalahnya bukan di situ saja, tetapi masalahnya kemudian pengelola minyak dalam perdagangan dunia dan harganya itu ternyata dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan minyak, Exxon Mobil, apa namanya, banyaklah perusahaan-perusahaan minyak seperti Ford Foundation, terus juga Rockefeller Corporation dan lain sebagainya. Jadi ternyata perusahaan-perusahaan tersebut yang malah yang mengendalikan harga minyak. Padahal negara-negara yang menghasilkan minyak tidak bisa mengaturnya. Akhirnya negara-negara tersebut bersatu bikin forum namanya OPEC. Dan kita pernah jadi anggotanya ketika ditemukan ladang minyak di Indonesia. Seperti itu. Nah, kita lanjut organisasi regional lainnya adalah Uni Eropa. Apa itu Uni Eropa? Uni itu persatuan, Eropa itu Eropa. Artinya persatuan seluruh negara Eropa disebutnya Uni Eropa. Namun Uni Eropa ini terancam bubar ya ketika Inggris menyatakan keluar dari Uni Eropa gitu. Jadi ini semacam persatuan tapi banyak gagalnya. Yang selanjutnya adalah WTO, World Trade Organization. Apakah ini? Ini adalah lembaga perdagangan. Maksudnya lembaga ini menjadi penengah dalam perdagangan antar negara supaya nanti kalau ada negara yang berselisih nanti akan dirapatkan di WTO dan akan dikasih tahu hasilnya siapa negara yang sebetulnya salah dan mana yang benar karena di antara negara ini juga pasti kan membela negaranya masing-masing. Misalkan Indonesia saat itu pernah menolak impor apel dari Amerika. Lalu Amerika juga pernah menolak impor furnitur dari Indonesia dan macam-macam. Baru-baru ini Eropa menolak kelapa sawit, minyak kelapa sawit dari Indonesia gitu. Indonesia mengadukan itu kepada WTO dan menyatakan itu sebagai pelanggaran hukum perdagangan gitu. Nah, tapi kemudian keberadaan WTO harusnya menjadi penengah, malah ternyata WTO ini menjadi lembaga yang sangat pro terhadap perusahaan-perusahaan multinasional. Kalau saya bilang multinasional berarti perusahaan-perusahaan yang cabangnya di berbagai negara. Nah, perusahaan-perusahaan multinasional ini ternyata bisa mengendalikan WTO sehingga keputusannya selalu menguntungkan perusahaan bukan negara. Oleh sebab itu, WTO ini sering ditentang oleh beberapa negara-negara produsen seperti di Brazil, Amerika Latin dan di Indonesia dan di Amerika juga. Ketika terjadi rapat besar-besaran WTO di Amerika Serikat di Los Angeles Chicago kalau tidak salah, banyak warga Amerika yang mendemonstrasi WTO karena dianggap merugikan perekonomian negara gitu. Nah, ini untuk menjelaskan aja bahwa yang kita baru bahas tersebut adalah sebuah hubungan internasional. Kalau hubungan internasional lebih dari dua negara disebutnya multilateral. Kalau hubungannya hanya dua negara disebut bilateral. Dalam hubungan internasional regional tersebut, ada yang memiliki peran penting. Yang pertama adalah duta besar, yang kedua adalah pejabat publik. Ini macam-macam dari
perjanjian internasional, lalu ada status kewarganegaraan yang bedaan nih. Kalau kamu misalkan lahir di negara tertentu dengan lus soli, maka kamu akan menjadi warga negara tersebut jikalau kamu lahir di negara tersebut. Lalu ada ius sanguinis, artinya kamu menjadi warga negara tersebut tapi dibuktikan dengan darah. Misalkan orang tua kamu orang Cina, maka kamu boleh menjadi warga Cina. Nah, selanjutnya regional itu adalah pengertiannya apa? Akhirnya kerjasama regional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang berada di suatu kawasan tertentu. Nah, sekarang adalah lembaga-lembaga regional yang bekerja sama dengan Indonesia menurut website Kementerian Luar Negeri. Yang pertama adalah Forum Regional ASEAN (ARF), Melanesian Spearhead Group (MSG), Conference Interaction and Confidence Building Measures in Asia (SISA), Pacific Island Forum (PIF), Coral Triangle Initiative (CTI), Southwest Pacific Dialogue (SWPD), Uni Eropa ASEAN Europe Meeting (ASEM), Indonesia ASEAN Cooperation Dialogue, ASEAN Middle East Dialogue, ASEAN Pacific Economic Cooperation, Indian Ocean Rim Association, dan Brunei Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area (BIMP EAGA). Nah, ini juga salah satu organisasi regional yang dianggap cukup netral dalam Perang Dingin, didirikan oleh pemimpin negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama perwakilan dari Indonesia ada Malik, yang kedua Rajak dari Malaysia, Raja Ratnam dari Singapura, lalu Ramos dari Filipina, dan juga Homan dari Kamboja. Nah, di ASEAN ini karena keterikatan antara negara-negara ASEAN akhirnya kita membentuk namanya CEPT gitu, Common Effective Preferential Tariff, artinya tarif biaya masuk bersama dengan kisaran 0-5%, sehingga kemudian di zona Asia Tenggara antara Indonesia, Kamboja, Malaysia, Laos, Vietnam, Myanmar, Thailand, Singapura, dan Filipina, negara-negara tersebut bebas saling berdagang dengan tarif yang 0-5% gitu. Kita menyebutnya AFTA, ASEAN Free Trade Area, yang sudah mulai efektif sejak tahun 2015. Nah, tadi saya sebut juga APEC ya. APEC ini adalah negara-negara yang berada di wilayah sekitar Asia Pasifik. Tentu saja anggotanya adalah Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Peru, Chili. Peru, Chili di Amerika Latin, tapi mereka wilayah Asia Pasifik sebetulnya. Australia, Papua Nugini, Brunei, Filipina, Cina, Hong Kong, Jepang, Korea, Cina, Rusia, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan New Zealand. Itu adalah anggota-anggota dari APEC. Gitu. Nah, ini kerjasama global Indonesia ataupun internasional yang sedang berlangsung dan secara resmi masih bekerja sama dengan Indonesia. Yang pertama adalah Organisasi Kerjasama Islam OKI, G15, WTO, The Center, tadi sudah dijelasin, United Nations yang banyak cabang-cabangnya, WTO, UNWTO, World Tourism. Jadi ini beda lagi, ini tentang organisasi turis dunia. Ada G20, ada Colombo Plan, Gerakan Non-Blok, GNB. Ketika dunia terbelah dua antara kiri dan kanan, antara blok Uni Soviet dan Amerika Serikat, blok Barat dan blok Timur, Indonesia menggagas berdirinya GNB, Gerakan Non-Blok. Lalu Developing Age, D8, negara-negara anggota dengan ekonomi yang sangat besar, lalu kelompok 77 dan Cina, 77 and Chinese. Lalu tambahan juga yang belum resmi ada namanya One Belt One Road, OBOR, itu adalah organisasi Cina ingin menghidupkan kembali jalur sutra darat atau Belt Road Initiative, BRI gitu. Artinya jalur sutra baru, jalur sutra yang diperbaharui dari jalur sutra lama di Asia Tengah. Jadi dari Cina ke Mongolia sampai Turki, Eropa, Jerman itu akan dilintasi jalan raya perdagangan kereta api dan juga jalan aspal gitu. Sehingga kemudian perdagangan di Asia Utara akan semakin gencar kembali. Ini adalah beberapa organisasi-organisasi internasional yang terkoneksi dengan PBB ya. UNICEF, WWF, terus ada SEN, SEN itu lembaga penelitian nuklir ya. Lalu juga ada banyak lah, Geneva United Nations, UNRWA, terus UNAIDS, WHO tentu saja, Human Rights, UNHCR, kemudian UNESCO, UNICEF, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk saya ulas sedikit tentang United Nations atau PBB. PBB itu sebetulnya lembaga
internasional ataupun global yang sebetulnya anggota tetapnya hanya 5 negara, Cina, Prancis, Rusia, Inggris, dan juga Amerika. Hanya 5 negara tersebut yang memiliki hak veto. Nah, 5 negara tersebut tergabung dalam Sekretari Jenderal Sekjen, gitu, dipimpin oleh Sekjen. Sekjen ini kemudian memiliki forum namanya Majelis Umum, yang di dalamnya adalah semua anggota negara itu punya suara. Itu ada sekitar 193 negara, dan satu negara memiliki jatah satu vote, satu pilihan dukungan gitu. Yang mana akan dibicarakan adalah sosial ekonomi, internasional kriminal, perilaku kriminal internasional, lalu juga mengenai pengadilan internasional. Ada berita terbaru bahwa Indonesia menjabat sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PB mulai tanggal 1 Januari 2019 dan akan berakhir pada bulan Desember ini. Ini adalah gambar pemimpin dunia yang mendorong terjadinya atau terbentuknya non-alignment movement atau gerakan non-blok. Nah, sebetulnya ada juga peran PBB terhadap Indonesia pernah ngasih hutang ya, negara bantuan donor. Yang pertama adalah IGI, International Government Group on Indonesia, lalu CGI, Consultative Group for Indonesia, lalu ADB, Asian Development Bank, lalu IDB, Islamic Development Bank. Dan kalau kalian tahu bahwa lembaga-lembaga internasional ini kemudian sangat berpengaruh karena apa? Ada skandal politik di dalamnya ketika Indonesia mengajukan hutang terhadap negara-negara pendonor, namun itu dimanfaatkan oleh segelintir orang Indonesia yang nanti kemudian disebutnya adalah mafia Berkeley, tapi nanti itu. Nah, sebelum kita belajar regional global, ada baiknya mungkin kita sedikit menghafal tentang negara-negara. Jadi kalian tuh harus tahu nih Afrika, ini Amerika gitu. Kalau warna benderanya putih, biru, merah itu adalah Rusia. Warnanya merah, bintangnya ada banyak melingkar itu adalah Cina. Merah putih doang Indonesia gitu. Kalau ada bintang dan juga lambang merah putihnya seperti tanda plus dan X itu adalah lembaga Australia. Kalau ada negara dengan lambang roda sepeda itu adalah India gitu. Kalau ada tulisan kalimat tauhidnya itu siapa? Jelas negara Arab Saudi gitu. Dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai tambahan saja, saya tidak akan berbicara lagi lebih panjang lebar. Saya harap ini bisa difahami oleh kita semua. Mungkin ini materi yang cukup singkat. Mungkin ini adalah materi yang cukup singkat. Nanti kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya, yaitu mengenai setelah regional dan global, kita akan memasuki ataupun membahas mengenai sejarah dunia kontemporer, yaitu sebuah sejarah terbaru bagaimana antara tahun 60-an sampai 90-an apa sih yang terjadi di dunia ini? Adakah konflik baru atau seperti apa? Nanti akan kita bahas di bahasan selanjutnya. Mungkin juga akan saya akan tayangkan beberapa film untuk membuat kita lebih mudah memahaminya. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sebelum kita akhiri kelas ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga kita akan bertemu lagi. Tetap sehat, jaga kesehatan, dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Semoga kita bisa bertemu lagi. Jaga juga mental, banyak baca buku, dan manfaatkan waktu senggang untuk belajar sebesar dan setekun-tekunnya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oke, saya stop ya. Stop.